Pemerintahan Trump meluncurkan serangan multifront terhadap PKC. Chia rilis video untuk memicu pembelotan di China. Pada tanggal 1 Mei, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, Chia, merilis 2 video rekrutmen yang sangat mencolok, secara eksplisit menargetkan pejabat yang tidak puas dalam sistem Partai Komunis China, PKC. Video pertama menggambarkan seorang pejabat senior yang menyaksikan rekan-rekannya jatuh di penjara atau menghilang secara misterius, dengan narasi suara yang mengatakan, "Ketakutan terbesar saya adalah nasib keluarga saya terkait dengan nasib saya sendiri. Saya butuh rencana cadangan." Video kedua menargetkan pejabat PKC tingkat bawah, menggambarkan bagaimana kerja keras mereka hanya menguntungkan orang lain. Suara latar mengatakan, "Para pemimpin kita gagal memenuhi janji kemakmuran yang berulang kali mereka sampaikan, rahasia yang diketahui semua orang. Memulai itu sulit, sekarang saatnya mengejar impianmu sendiri." Direktur Chia, Ratcliffe, menyatakan bahwa ia percaya video ini akan menembus firewall internet PKC dan menjangkau individu-individu yang melek informasi di daratan China. Ia menekankan bahwa Chia akan menjamin kerahasiaan dan keamanan komunikasi bagi mereka di China yang bersedia untuk maju. Bahkan sebelumnya, Chia telah merilis instruksi berbahasa Mandarin untuk menghubungi agensi tersebut secara aman melalui dark web, memungkinkan komunikasi yang aman dengan Badan Intelijen Utama AS. Para komentator melihat video perekrutan ini sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Chia dalam aksinya melawan PKC. Mengapa Chia memilih pendekatan publik seperti ini? Menurut laporan Fox News pada tanggal 17 April, Ratcliffe menulis dalam memo internal bahwa Chia harus menghadapi ancaman serius dari PKC dengan urgensi, kreativitas, dan ketangguhan. Secara historis, jaringan intelijen AS di China pernah hancur total, membuat Washington sangat kesulitan dalam menilai situasi PKC. Misalnya, pada tahun 2021, tidak lama setelah Biden menjabat, ia memerintahkan Badan Intelijen untuk menyusun laporan tentang asal-usul COVID-19 dalam waktu 90 hari. Laporan tersebut tidak memberikan kesimpulan pasti, menyatakan bahwa virus tersebut bisa saja berasal dari laboratorium atau terjadi secara alami. Biden saat itu secara terbuka menuduh PKC menghalangi penyelidikan sejak awal. Inilah sebabnya, saat kembali ke Gedung Putih, Trump memprioritaskan membangun kembali kemampuan intelijen melawan PKC dan menunjuk mantan Direktur Intelijen Nasional, Ratcliffe, sebagai Direktur Chia. Di luar bidang intelijen, pemerintahan Trump juga meningkatkan upaya untuk menuntut pertanggungjawaban PKC atas pandemi. Pada tanggal 18 April, Gedung Putih merombak situs web covid.gov dan untuk pertama kalinya menyatakan bahwa asal-usul sebenarnya dari COVID-19 adalah kebocoran laboratorium di China. Ini merupakan pernyataan resmi pertama dari pemerintah AS dalam 5 tahun terakhir mengenai asal-usul pandemi, dan juga pernyataan paling tegas dari pemerintah nasional manapun di dunia. Pengamat Hang He mencatat bahwa ini merupakan langkah besar menuju konfrontasi penuh antara AS dan China. Sikap ini tidak hanya memperkuat legitimasi AS di mata dunia internasional, tetapi juga menjadi contoh bagi negara lain dengan pandangan serupa, mendorong para korban pandemi di AS untuk mengajukan gugatan, dan bisa mengimbangi langkah balasan dari PKC. Pada tanggal 7 Maret, perkembangan signifikan terjadi dalam gugatan ganti rugi COVID-19 di negara bagian Missouri terhadap PKC. Hakim Federal Limbaugh memutuskan bahwa pemerintah PKC, karena menutupi kebenaran dan menimbun pasokan medis di awal pandemi, harus membayar ganti rugi lebih dari 24 miliar dolar AS kepada Missouri. Pihak berwenang PKC menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka sepenuhnya menolak putusan default tersebut dan mengancam akan mengambil tindakan balasan. Namun, Jaksa Agung Missouri menegaskan bahwa mereka akan mengejar tuntutan ini sampai tuntas, menyatakan bahwa jika PKC menolak membayar, mereka akan menyita aset-aset China di AS. Gugatan ini sangat penting, mengingat pandemi menyebabkan lebih dari 1 juta kematian di Amerika Serikat. Baik dari pemerintah federal, pemerintah negara bagian, maupun individu, menuntut pertanggungjawaban PKC sepenuhnya dapat dibenarkan. Selain itu, pada tanggal 20 Maret, Kantor Direktur Intelijen Nasional merilis laporan berjudul Kekayaan dan Aktivitas Korupsi Para Pemimpin PKC, menyelidiki 205 anggota Komite Sentral, termasuk Xi Jinping, 25 anggota Politbiro, dan 7 anggota Komite Tetap Politbiro. Laporan tersebut secara jelas menyatakan bahwa korupsi dalam PKC adalah sistemik, konsekuensi alami dari kekuasaan yang terkonsentrasi, kurangnya pengawasan, dan ketidaktransparan. Laporan ini seharusnya diserahkan pada bulan Desember tahun 2023 sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS, namun tertunda lebih dari 3 bulan karena berbagai alasan. Pakar China, Paul Berkowitz, yakin laporan tersebut seharusnya telah selesai 2,5 tahun yang lalu, karena komunitas intelijen AS punya cukup waktu untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, namun gagal bertindak tepat waktu. Meskipun terlambat, dampak laporan ini tetap besar.
Ini menunjukkan sikap keras pemerintahan Trump terhadap PKC dan memberi sinyal bahwa AS akan terus melacak dan mengungkap sumber kekayaan dan korupsi para pemimpin PKC. Yang menarik, laporan ini awalnya didorong oleh mantan Senator Florida, Marco Rubio, yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menunjukkan bahwa pemerintahan Trump mungkin akan menggunakan dokumen ini sebagai alat strategis untuk terus menekan PKC. Versi-versi lanjutan bisa saja muncul, terus mempersempit ruang gerak PKC. Seperti pepatah di China, memerangi korupsi bisa menghancurkan partai, tetapi tidak memeranginya akan menghancurkan negara. Jika pemerintahan Trump terus membongkar korupsi PKC, hal ini bisa sangat menginspirasi dan membangkitkan kesadaran rakyat China. Bisa dikatakan bahwa dalam 100 hari pertama sejak Trump kembali ke Gedung Putih, pemerintahannya telah meluncurkan serangan multifront terhadap PKC. Dengan PKC kini terkepung dari segala arah, berapa lama lagi mereka bisa bertahan?